اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syari'il ahkam ja'ilin nuri wadh-dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ad-daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat manusia yang tidak baik adalah berkeluh kesah. Dia selalu merasakan kehidupan ini berada dalam kesusahan dan kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pilihan kepada kita semua. Apakah kita akan menyelesaikan segala kesulitan, segala kesusahan hidup ini dengan apa yang telah diberikan resepnya oleh Allah dan Rasul-Nya? Apakah kita ingin mengandalkan kemampuan akal kita semata-mata, mengandalkan kekuatan usaha kita yang luar biasa, tanpa kita melihat apa yang telah diresepkan oleh Allah dan Rasul? Kita pasti pernah mengalami kesulitan, mengalami kesusahan dan kesedihan, tapi kita juga ingin kesulitan dan kesusahan itu akan hilang dan berlalu pada diri kita. Oleh karena itu, jalan yang paling mulia adalah bagaimana cara kita keluar dari kesulitan, keluar dari kesusahan tersebut dengan menjalankan apa yang telah diresepkan oleh Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan resep yang pertama adalah birrul walidain, yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Menjadi sebuah kenyataan, banyak orang-orang yang hidupnya susah, hidupnya selalu sulit karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia membiarkan kehidupan orang tuanya, dia tidak memberikan sesuatu yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan selalu menyakiti kedua orang tuanya,
maka orang seperti itu sekaya apapun, setinggi pangkat apapun yang dia peroleh, dia akan merasakan kesusahan dan kesulitan dalam hidup. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fisaluhu fi amaini, dan ibu kita telah mengandung selama 9 bulan dan menyusui kita selama 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Oleh karena itu, apabila orang tua kita masih hidup, maka jadikanlah keramat hidup itu agar kita terus berbuat baik kepadanya, menggembirakan hati keduanya, menolong hidupnya, membantu dan sebagainya. Apabila memang telah meninggal dunia, maka banyaklah kita berdoa kepada Allah agar segala kesalahan dan kehilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa barram biwalidayhi falam yakun jabbaran nasiyya, dan mereka yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan dia tidak berlaku sombong dan durhaka, maka orang tersebut akan diberikan kemudahan, akan diberikan kesenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Resep yang kedua adalah banyaklah kita berdoa kepada Allah. Ada orang yang mengatakan doa itu tidak penting. Yang penting kita bekerja, yang penting kita berusaha. Ini adalah pemikiran liberal yang menyesatkan. Karena sesungguhnya di dalam Islam bukan hanya kita diperintahkan untuk bekerja, berusaha sekuat tenaga, tapi kita juga diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian, niscaya aku akan kabulkan segala permohonan kamu semua. Oleh karena itu, dengan berdoa sesungguhnya kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita ingin minta kepada Allah agar apa yang dibutuhkan, yang dilakukan semuanya bisa berhasil dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa adalah, menurut penelitian para ahli jiwa, dapat mengobati penyakit stres, dapat mengobati penyakit yang membingungkan, dapat juga mengobati berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh kejiwaan manusia. Oleh karena itu, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kita berbosan untuk berdoa kepadanya. Janganlah kita putus asa karena mungkin doa kita belum diijabah, tapi tetaplah kita tetap berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria pernah dia berkata,
Qala rabbi wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia berkata, ya Allah, tulang-tulangku sudah melemah dan kepalaku sudah tumbuh rambut yang memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa, tapi aku tidak pernah berbosan untuk berdoa kepadamu ya Allah. Maka resep yang kedua agar kita diringankan dari kesusahan hidup adalah banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Resep yang ketiga adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Karena ketika kita membaca Al-Quran adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita dalam kesusahan dan kesulitan, untuk menenangkan hati kita, untuk mendapatkan solusi yang terbaik, maka bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, semampu yang kita bisa lakukan. Karena apa? Karena selain membaca Al-Quran itu dapat menenangkan hati dan jiwa kita, kita juga akan mendapatkan pelajaran. Kita juga akan mendapatkan sinar yang memancar daripada cahaya dari Al-Quran yang kita baca. Maka disitulah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu adalah modal untuk kita menyelesaikan segala kesulitan dan kesusahan yang kita alami. Wa ma anzalnal qur'ana litashqa, dan tidaklah aku turunkan Al-Quran agar kamu itu susah, tapi diturunkan Al-Quran ini agar kamu menjadi mudah dan bahagia dalam menyelesaikan segala persoalan. Diriwayatkan bahwa situasi yang sangat bahagia yang dialami oleh Rasulullah adalah ketika dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika itu dia mendapatkan kemudahan, dia dapat diringankan segala kesusahannya karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita mustahil Al-Quran itu turun kepada kita. Namun sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana kita banyak membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan ajaran yang dipesankan oleh Al-Quran. Yang keempat adalah khasyatullah. Kita merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah beda dengan takut kita dengan seekor macan. Kalau orang takut dengan seekor macan, maka dia akan menjauh, dia akan lari dan menghindar. Tapi takut kepada Allah justru kita harus bertambah dekat kepada Allah, harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjauhinya dan jangan kita lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah merasa takut karena kita sudah dekat kepada Allah, maka disitulah pertolongan Allah akan datang. Maka kesusahan hidup akan menjadi kemudahan hidup yang kita peroleh. Kita ambil sebuah contoh. Ada dua orang manusia.
ketika itu berada di Gua Hira, di mana mendapatkan ancaman oleh orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuh kedua orang tersebut. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah Abu Bakar. Kedua manusia tersebut dilihat dari tingkat ketakutannya memang berbeda. Bagaimana Abu Bakar gemetar kakinya, dia merasa takut karena ada manusia yang terlihat kakinya akan membunuhnya. Maka dia gemetar karena dia takutnya kepada manusia. Tapi Rasulullah merasa tenang. Dia tidak merasakan takut kepada manusia, dikarenakan dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu turunlah wahyu dari Allah kepada baginda Nabi kita, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu merasa gelisah, jangan kamu merasa takut, karena sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu rasa takut itu akan hadir kepada kita apabila kita sudah dapat menunjukkan keimanan kepada Allah yang sangat tinggi, sehingga tidak ada yang ditakutkan dalam hidup ini kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan mendatangkan kemudahan dan menjauhkan kesulitan kita dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah Allah, yang selalu menjauhkan larangan Allah, dia adalah orang-orang yang sukses, dia adalah orang-orang yang berhasil, dia adalah orang-orang yang bahagia. Segala kesulitannya akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Segala kesusahannya selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah dalam Al-Quran menjanjikan kepada kita orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua pasti ingin bahagia, pasti ingin tenang dan senang. Kita juga pasti ingin segala kesusahan kita diberikan jalan keluar dan keringanan. Oleh karena itu, itulah resep Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah pasti kebenarannya. Sesungguhnya semua itu dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya kalau kita ingin segala kesusahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah marilah kita semua berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, banyaklah kita berdoa, jangan kita bosan untuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah tanamkanlah rasa takut hanya kepada Allah. Dan yang kelima adalah tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah sampai ajal menjemput kita.
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, sisa umur hamba tidak terlalu lama, maka berikanlah sisa umur yang tersisa ini ya Allah, umur yang selalu diberkahi, umur yang selalu diberikan manfaat, umur yang selalu mendekat dengan beribadah kepadamu ya Allah, sehingga hamba mengakhiri hidup yang sangat singkat ini dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan dunia yang fana ini sebagai hambamu yang mendapatkan kebahagiaan, sehingga engkau memanggilku ketika ajal ini akan datang dengan panggilan yang sangat hamba rindukan dan nantikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, kembalilah engkau ke haribaan Tuhanmu dalam keadaan rela dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan ketakwaannya, masuklah engkau ke dalam barisan hamba pilihanku dari para nabi, para syuhada, para solihin dan siddiqin. Wadkhuli jannati, wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan keimanan dan ketakwaannya, silahkan engkau masuk ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.